Selamat pagi anak-anak. Pagi, guru. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum pembelajaran pada pagi hari kita mulai, terlebih dahulu berarti baca doa. Silakan baca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah ibunya pakai data tadinya absen. Ajuda, Musabah, Putri Asari, Alfio, Aliando, Damar, Andi Mubarak, Yenti, Alfa atau apa itu? Kailan, Muhammad Fadli Mubarak, Rizka Fahri, Azwa, Arif, Isya Tantohe, Ahmad Priyana. Apa kabar hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, terang sebelum belajar, ice breaking dulu setahu kok. Kalau kau sudah hati tepuk tangan, 3, 4. Kalau pasukan ditepuk tangan. Kalau pasukan ditepuk tangan. Kalau pasukan mari kita lakukan. Kalau pasukan ditepuk tangan. PPK, Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, silakan duduk. Coba dari perhatikan, yang di depan adalah materi coding dan kecerdasan artifisial ya. Coding dan kecerdasan artifisial. Sebentar nanti akan dijelaskan tentang coding dan kecerdasan artifisial. Ya, ini. Coding adalah proses mengonversi keinginan manusia menjadi format yang dapat dipahami oleh komputer menggunakan bahasa programmer. Ya. Coding ini mengubah ide atau keinginan solusi menjadi sebuah perintah yang dapat dipahami dan dijalankan oleh komputer menggunakan programmer. Coding adalah proses mengonversi keinginan manusia menjadi format yang dapat dipahami oleh komputer menggunakan bahasa programmer. Jadi manusia yang menggunakan dan memerintahkan komputer sehingga bisa digunakan dengan dan bisa dipahami dengan baik. Yang kedua yaitu kecerdasan artifisial. Ya, kecerdasan artifisial adalah sebuah sistem pada komputer yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. KA ini dapat melakukan proses berpikir seperti manusia, bertindak seperti manusia, dan melakukan pengambilan keputusan seperti manusia. Nah, ya, kira-kira sebelum orang melanjut, tahu nggak selain komputer, teknik sekarang digital yang orang so pakai apa? HP. Kalau kamu yang pakai, gunanya untuk apa? Belajar.
Baru yang termasuk di dalam yang termasuk di HP, yang dalam aplikasi HP itu kamu tahu apa-apa? YouTube, apalagi? Game, apalagi? Game TikTok, apalagi? Google Chrome, apalagi? Google Maps, WA, apalagi? Facebook, apalagi? Jadi tanpa disadari orang sudah menggunakan apa? Menggunakan kecerdasan artifisial yang orang pakai sehari-hari. Toh? Yang pakai sehari-hari adalah handphone. Toh? Sangat mudah untuk digunakan dalam berkomunikasi. Nah, itu adalah kecerdasan artifisial, adalah sebuah sistem pada komputer yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Tanpa kecerdasan manusia dia tidak bisa beroperasi. Ya. Tanpa kecerdasan manusia maka komputer tidak bisa menjalankan sistem. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, adik-adik sekalian, peserta didik harus mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional dan menerapkan pembelajaran coding dan KA melalui kegiatan simulasi algoritma secara kolaboratif. Sebentar untuk menjelaskan apa itu algoritma dan sebentar nanti akan ada praktek tentang algoritma. Peserta didik harus memahami konsep dasar berpikir komputasional dan menerapkan pembelajaran coding dan KA melalui kegiatan simulasi. Nah, ini konsep dasar berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah proses berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah yang dapat dilakukan oleh manusia maupun komputer. Konsep ini tidak hanya digunakan dalam programan, tapi juga dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Ya, tanpa orang sadar, orang sudah menggunakan kecerdasan artifisial, sudah menggunakan teknologi coding dan kecerdasan artifisial, yaitu HP. Siapa yang ada HP? Wow, keren. Sama soal berarti sejago kan, sejago buka WA, sejago buka Facebook. Tapi jangan selalu pakai yang itu. Nah, orang gunakan HP untuk pembelajaran. Misalnya bisa melihat drama-drama atau pembelajaran. Kamu sebenarnya bisa menggunakan HP untuk pembelajaran. Coding juga bisa dibuka di situ. Baru tentang praktek pembelajaran. Kembali lagi ke konsep dasar berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah proses berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah yang dapat dilakukan oleh manusia maupun komputer. Jadi seorang pelajar menyelesaikan masalah secara logis dan berpikir komputasional. Next, tujuan berpikir komputasional. Ingat-ingat ya, bahwa berpikir komputasional adalah berpikir logis, berproses berpikir secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Harus ingat itu ya. Ingat sekali lagi, berpikir komputasional adalah proses berpikir secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah yang dapat dilakukan oleh manusia. Orang berpikir bagaimana menyelesaikan suatu masalah nanti sampai pada proses penyelesaiannya. Itu yang dimaksud dengan komputasional. Jangan lupa bahwa tujuan pembelajaran ini, orang belajar ini ada tujuannya. Peserta didik kamu harus memahami konsep dasar berpikir komputasional itu tadi.
Ya, komputasional adalah berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Misalnya sebentar nanti ada praktek ya. Misalnya ada praktik tentang algoritma. Sebentar nanti ada praktik algoritma perwakilan dari perempuan dan laki-laki. Ini tujuan berpikir komputasional. Tujuan berpikir secara logis untuk menyelesaikan suatu masalah ini. Kamu harus mampu memecahkan masalah kompleks dengan cara yang terstruktur. Apa itu terstruktur? Terstruktur itu secara bertahap, secara satu-satu untuk sesuai dengan penyelesaian masalah. Kemudian yang kedua, mengembangkan cara berpikir logis dan analitis. Jadi kamu di sini dididik untuk bagaimana berpikir logis, bagaimana berpikir logis dan analitis. Yang ketiga, membentuk pola pikir kreatif dalam menyelesaikan masalah. Orang harus berpikir secara kreatif. Tidak usah takut salah dan benar, tidak apa, yang penting mampu dan bisa menyelesaikan suatu masalah. Ya. Kemudian yang keempat, menyusun solusi yang efisien dan dapat diotomatisasi. Menyusun solusi yang efisien dan dapat diotomatisasi. Gitu. Nah, jadi ini salah satu tujuan dari pembelajaran coding ini berpikir komputasional sebagai dasar coding dan KA. Ada empat cara berpikir komputasional sebagai dasar coding dan berarti nih, berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Ada empat ya. Yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang keempat algoritma. Sebelum orang mau lanjut, coba berdiri dulu. Oke, sudah masih. Masih semangat? Masih semangat? Oke, 3, 4. Kepala pundaku lutut kaki, kepala pundaku lutut kaki, daun telinga, mata, hidung, pipi, kepala pundaku lutut kaki. Ya? Oke, masih semangat? Masih pagi-pagi kan? Oke, terang lanjut. Yang pertama, Dekom, silakan duduk. Berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Kamu harus cerdas dong, semangat kan? Ya. Yang pertama dekomposisi. Dekomposisi itu memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua, pengenalan pola. Sebentar lagi Ibu Guru akan memberikan praktek, yaitu tentang pengenalan pola, dan yang keempat yaitu algoritma yang Ibu Guru mau kasih. Sebentar, nanti ada lebih contoh dan ada lebih pencerahan. Abstraksi, fokus hal penting, abaikan yang detail. Itu yang bernama abstraksi. Tuh. Coba siapa lagi ini? Coba baca. Baca dari atas. Berpikir komputasional sebagai dasar coding dan KA. Dekomposisi memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Lalu yang kedua, Pengenalan pola cara cari kesamaan. pada masalah. Ya. Yang ketiga, abstraksi. Abstraksi. Fokus hal penting,
Yang keempat, algoritma. Berarti susun langkah. Ya, sebenarnya yang kurang mau praktek adalah pengenalan pola dan algoritma. Ya, pengenalan pola dan algoritma. Ya, ini adalah algoritma thinking. Algoritmic thinking berpikir algoritma. Berpikir algoritma itu menyusun langkah-langkah, instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Ya, coba baca bisa? Tadi. Sekuat. Thinking, algoritma thinking atau berpikir algoritma. Ya, silakan. Ya, berpikir algoritma yaitu menyusun langkah-langkah, instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Contohnya misalnya resep membuat kue. Sebentar nanti berarti resep membuat roti dengan pengenalan pola. Selanjutnya, mengapa kita belajar algoritma? Mengapa kita belajar algoritma? Yang pertama, melatih berpikir terstruktur dan logis. Bisa kelihatan? Bisa. Melatih berpikir terstruktur dan secara logis. Yang kedua, membiasakan menyusun langkah sebelum bertindak. Misalnya orang bikin roti hari kan, berarti orang harus menyusun dulu, menyiapkan langkah-langkah sebelum orang melakukan Misalnya hari ini orang mesti menyiapkan roti. Kalau roti bakar berarti apa yang dibakar? Ulangi kita saya buat. Berarti kalau roti bakar orang harus menyiapkan apa-apa? Roti bakar saja, roti bakar meses. Berarti yang telah disiapkan adalah meses. Apalagi roti. Baru apa lagi? Dia pakai susu. Baru terbuat pembakaran roti panggang. Itu yang orang siapkan dulu terlebih dahulu. Itu yang orang harus menyusun langkah sebelum bertindak. Sebelum orang praktek sudah harus ada persiapan. Kemudian yang ketiga, membantu menyelesaikan masalah dengan sistematis. Membantu menyelesaikan masalah dengan sistematis. Yang keempat, menumbuhkan kebiasaan berpikir seperti komputer. Nah, siapa yang tahu apa itu komputer? AI, keren. Tepuk tangan buat dia. AI. Ada tanya apa itu komputer? Dia bilang AI. Toh, bahasa Inggrisnya A, B, C, D berarti A. AI. Toh, keren. Ya, saya tahu itu AI. Itu membantu menyelesaikan masalah dengan sistematis. Kemudian yang keempat, menumbuhkan kebiasaan berpikir seperti komputer. Komputer saja orang bisa digunakan untuk apalagi YouTube, apalagi Instagram boleh juga. Itulah kecanggihan dunia teknologi sekarang. Lebih canggih, lebih keren. Nih, kalau yang ini adalah pattern recognition, pengenalan pola. Pattern recognition, pengenalan pola. Sebentar lagi ada ini yang pernah mempraktekkan ya.
Pengenalan pola. Pengenalan pola berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali, atau dengan kata lain adalah menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Tujuannya adalah agar sistem komputer dapat mengenali atau mengklasifikasikan dan menafsirkan pola dalam data yang diterima. Mirip dengan cara manusia mengidentifikasikan pola dalam dunia nyata. Nih. Perhatikan bentuk pola berikut ini. Ini adalah bentuk pola yang pertama orang gunakan, misalnya pola angka. Lalu yang kedua ada pola warna. Lalu pola angka apa itu? Angka apa? Sekuat kalau pola angka ada angka apa? 4, 8, 12, 16. 4, 8, 12, dan 16. Seterusnya berarti dia termasuk pada kelipatan berapa? 4. Kelipatan 4. Berarti dia masuk pada kalian 4. Ada angka 4. Ada angka 8. Ada angka berapa? 12. Ada angka berapa? 16. Coba ini berdiri. Ya, kelipatan 4, coba. Kalian 4, sebutkan. 4, 8, Kalian, berarti dia 1 kali 4 kali 1, 4 4 coba. kali 1, 4 kali 2, 8, 4 kali 3, 12, 4 kali 4, 16, 4 kali 5, 20, 4 kali 6, 20. Lalu DP pola warna. Pola warna berarti warna apa yang pertama? Merah. Lalu? Biru. Kuning. Merah. Berarti sesudah merah apa lagi? Biru. Sesudah biru? Kuning. Sesudah kuning? Lagi, ada DP warna merah. Biru. Lalu sesudah merah berarti apa lagi? Seterusnya ya, seperti itu. Sebentar nanti ada DP pola, tugas melengkapi pola bentuk, nanti dilengkapi DP bentuk. Sudah jadi, kalau tidak ada DP warna berarti melengkapi saja pola bentuk. Ini bukan warna, tapi gambar. Ini bukan warna, tapi gambar ya. Oke, orang sekarang masuk di berpikir komputasional sebagai dasar coding dan tahap orang masuk. Seperti yang dulu sampaikan tadi bahwa orang berpraktek hari ini orang menyusun langkah sistematis agar bisa menyelesaikan suatu masalah. Berarti orang harus melaksanakan contoh praktek algoritma, yaitu membuat roti. Oke, di sini itu sudah sudah siapkan, ada roti, ada apa lagi? Meses, apa lagi? Susu sama obat bakaran roti. Selanjutnya kita masuk di praktek pembuatan atau tentang algoritma berpikir komputasional. Dasar coding salah satunya yaitu tentang algoritma, susun langkah sistematis untuk suatu penyelesaian masalah. Nih, apa itu algoritma? Algoritma adalah urutan logis dan terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalahnya. Contoh ibu guru sekarang orang praktek apa itu membuat roti bakar meses. Apa? Roti bakar meses. Bakar meses berarti ada bahan apa? Susu. Ulangi, ada bahan apa? Roti, meses,
Makan roti. Bahan yang disiapkan itu roti. Apa lagi? Apa lagi? Panggangan roti. Berarti ya cara membuat ada di sini. Cara membuat yang pertama, dia harus panggang roti terlebih dahulu. Ingat ya, ingat sebentar mau praktek. Dia harus panggang roti terlebih dahulu. Kemudian yang kedua apa? Coba baca yang kedua apa? Cara membuat Nih, panggang roti terlebih dahulu. Baru yang kedua. Jika sudah agak matang, kita taburi meses dan susu. Baru yang C apa? Kita panggang lagi rotinya. Nah, kita panggang lagi rotinya. Yang terakhir, Beberapa menit kemudian rotinya sudah matang maka siap disajikan. nah, coba Fikri coba baca ulang. Kita cara membuat bagaimana? Tadi nih. Nomor 1. Cara membuat dari nomor 2. Coba. Cara membuat. Keisha sama coba dibaca. Cara membuat agar matang terlebih dahulu. B. Jika sudah agak matang, kita taburi meses dan susu. C. Kita panggang lagi rotinya. D. Setelah beberapa menit kemudian rotinya sudah matang, maka siap untuk disajikan. Iya. Oke. Tepuk tangan dulu. Ya. Oke, sebentar nanti Ibu Pelajar cuma membagi kelompok cuma 2 kelompok ya, kelompok perempuan dan kelompok laki-laki. Kelompok perempuan yang pasti ada Keisha dan siapa? Dan Zuan. Tapi kelompok laki-laki siapa yang mau maju? Fikri sama Saka ya. Ingat-ingat di langkah-langkah ingat-ingat di langkah-langkah. Bahan-bahan sudah ada roti meses, susu siapkan. Sepanggang Oke, sekarang buka. Oke, kita lihat. Inilah hasilnya. Algoritma adalah urutan langkah logis yang terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah. Berarti dia sudah menjadi apa? Roti panggang atau sudah jadi roti bang. Oke, tepuk tangan buat. Tapi menunggu roti masak. Ayo. Oke. Berarti semua masak di roti panggang. Saka, apa curi yang kemarin? Oh, baru enggak? Tepuk tangan buat keduanya. Oke, next tentang pengenalan pola. Nih, pattern recognition, pengenalan pattern recognition, pengenalan pola. Tadi Bu sudah sampaikan ya, pengenalan pola berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan atau dalam suatu tugas untuk menemukan solusi yang diterapkannya kembali, kembali. Pengenalan pola, ulangi, pengenalan pola
kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi dalam menerapkan kembali atau dengan kata lain dalam menemukan pola itu kembali setelah digunakan. Misal, nih, sebentar, guru ulang. Ada warna merah. Misalnya Keisa warna merah. Kamu warna biru. ini? Ini? Merah. Ah, ingat, dia adalah biru. Ini adalah merah, biru, kuning. Apa? Merah. Berarti besok kembali ke pola urutan yang pertama. Ingat ya, merah, biru, kuning. Ingat, berarti setelah selesai dari pola yang pertama dilanjutkan ulang dengan pola yang pertama ulang. Berarti Merah. Kuning. buat ulang. Oke, biru. Kuning. Merah. Kuning. Merah. Merah. Kuning. Biru. Ulang. Bagi berarti apa? Sesudah pola yang selesai satu berarti diulangi dengan pola warna berikutnya. Biru. Merah. Biru. Merah. Biru. Kuning. Merah. Biru. Kuning. Ini biru lah, gitu. Nah, tepuk tangan dulu. Sebentar nanti ada LKPD, ada lempar kerja siswa, tapi ibu guru menggunakan gambar segi. Misalnya ada gambar bulat, segi 4, kemudian bulat dan segi 4. Berarti ada bulat, ada segi 4, ada bulat, ada segi 4. Berarti yang berikutnya apa? Bulat. Bulat. Nah, itu. Oh, yang kedua ada segi 3, ada vektor blok, ada segi 3, ada vektor blok, berarti berikutnya apa? Ya, gitu. Ini sebentar dulu kasih ya. Satu orang satu. Satu orang satu. Jangan lupa tulis nama sama kelas. Digambar saja. Yang ada di titik-titiknya itu digambar. Kalau selanjutnya DP pola apa ya? Gambar saja. Cuma DP gambar kecil buat. Nah, ini bulan, ini bulan. Ya, bacakan di sini DP yang pertama. Berarti ya pola yang pertama ya, yang pola pertama. DP jawaban apa? Oh, kotak. Atau segi 4. Siapa yang sama? Siapa yang sama? Kotak. Oke, next. Masih semangat? Masih semangat? Sekarang orang es krim ya. Di sini senang, di sana senang, di tiga, 4. Di sini senang, di sana senang, di mana hatiku senang, di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, minggu digoyang-goyang kaki.
komputasional dan menerapkan pembelajaran produk dan kami melalui kegiatan simulasi algoritma secara kolaboratif. Jadi pada hari ini orang praktik tentang algoritma dan pengenalan pola ya. Selanjutnya berikutnya lagi kalau ibu berikan kembali praktek berarti sudah paham ya, sudah paham tentang pengenalan pola sama algoritmanya secara kolaboratif. Oke, pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Sebelum selesai, orang berarti harus siapkan terlebih dahulu, ya. Berarti kalau sebelum selesai, orang baca doa ulang, Oke, siapa? Najwa silakan. Sebelum istirahat, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam.